Iya kok minasan, welcome back again with Mr. K di sini. Oke, jumpa lagi di pembahasan One Piece. Pada kesempatan kali ini ya, Mr. K mau mengajak kalian membahas topik menarik mengenai berbagai kemungkinan yang dapat terjadi, semisal buah iblis andalan or Bakasencho tidak sampai kepadanya. Jadi, setiap kemungkinan demi kemungkinan yang Mr. K sampaikan di konten ini tentunya didasari perkembangan cerita yang terjadi hingga detik ini guys. Jadi, gimana yang bakal terjadi? Langsung aja kita menuju ke pembahasannya. Oke, let's go. Pihak yang memperebutkan buah iblis itu otonomi model nikah. Poin pembahasan pertama yang Mr. K bahas terlebih dahulu adalah para pihak yang menginginkan kemampuan buah iblis tersebut, sehingga berbagai kemungkinan bisa terbuka berdasarkan semisal buah iblis nikah dimiliki oleh mereka. Jika kita bicara soal hal ini, sudah jelas ada dua pihak yang udah dipastikan mengincar buah iblis nikah. Pertama adalah pihak Akagami Pirates. Pergerakan mereka memang masih penuh teka-teki, termasuk soal gimana mereka bisa memiliki buah iblis nikah, baik tentang motivasi yang disengaja atau sedari awal telah mengincarnya. Well, apapun itu tidak ada tindakan Shanks dan kawan-kawan yang tidak berarti apa-apa guys, termasuk soal perebutan buah iblis Hitonomi model nikah. Dalam upaya perebutan mereka mendapatkan buah iblis Hitonomi model nikah, mereka sempat nekat mengacau dan bertarung melawan kapal pemerintahan dunia yang saat itu dijaga oleh salah satu agen Cyberpol, Wuswu. Hasilnya mereka berhasil merebut buah iblis tersebut dan membuat Wuswu harus kehilangan jabatannya sebagai agen intelijensi pemerintahan dunia karena kegagalannya itu guys. Namun perjuangan Akagami Pirates ini agak sedikit terasa sia-sia, sebab buah iblis nikah ini justru dimakan oleh bocil yang lagi kelaparan alias sama Luffy udah keburu dilahap. Hingga detik ini kita masih belum diberitahu gimana tujuan awal Akagami Pirates sebenarnya mencuri buah iblis nikah. Selanjutnya ke pemerintahan dunia, sepertinya mereka memang lebih dahulu mendapatkan informasi di mana ya buah iblis nikah ini berada. Mengingat mereka bisa aja punya pengetahuan lebih luas soal rahasia dunia, tak terkecuali soal nikah ini. Jadinya membuat pemerintahan dunia segera mengamankannya. Namun pengamanan oleh pemerintahan dunia terasa gak maksimal karena cuma mengandalkan Wuswu dan armada yang terbilang sederhana. Tapi tetap aja sih bisa dimaklumi karena mungkin mereka gak mau terlalu menarik perhatian. Sekarang begitu mengetahui buah iblis ini dimiliki Luffy, melalui Gorosei, CP0 langsung diberi perintah untuk menghabisi Luffy. Sayang hingga konten ini dibuat, belum ada pergerakan pemerintahan dunia yang terbukti ampuh untuk melumpuhkan Luffy dan kekuatan Nika. Gimana semisal buah iblis ini dimiliki oleh Akagami Pirates? Oke, sekarang kita membahas poin kemungkinan andaikan buah iblis ini dimiliki oleh Akagami Pirates. Yang jelas ya, dimilikinya buah iblis nikah oleh Akagami Pirates akan sangat-sangat memperkuat armada mereka. Akagami Pirates yang minim atau bahkan sama sekali para eksekutifnya diindikasikan tidak memakan buah iblis saja udah sekuat ini. Gimana nikah beneran ada di tangan mereka guys? Mungkin ya, kekuatan yang lebih besar bisa terjadi dan mereka beneran bakal menjadi armada bajak laut terkuat di dunia. Menurut Mr. K ini gak berlebihan sih, mengingat gimana kuatnya Akagami Pirates dan dahsyatnya kemampuan buah iblis nikah. Menurutku sih ini bakal sangat-sangat mendukung maupun melengkapi. Kira-kira siapa yang cocok memakan buah iblis nikah dari Akagami Pirates? Well, semuanya sangat mungkin untuk memakan buah iblis ini, baik itu Shanks sendiri, Ben Beckman, atau Lucky Hero, dan sederet nama lain. Sebab mereka sendiri dengan potensi yang dimiliki bisa sangat kuat, kemungkinan besar bisa memanfaatkan kemampuan nikah dengan baik juga. Tapi Mr. K merasakan adanya indikasi bahwasannya Shanks dan kawan-kawan justru tak menginginkan buah iblis ini dimakan oleh mereka. Mengapa demikian? Jawabannya simple, karena entah bagaimana ya mereka gak langsung mengonsumsinya meskipun telah memilikinya sejak awal. Tentunya ada banyak kemungkinan yang bisa terjadi kan. Misalnya nih, mereka memang masih di tahap berdiskusi untuk sosok yang benar-benar tepat memiliki buah iblis nikah. Atau bisa juga ya, ada yang meyakini Shanks justru berniat memberikan buah iblis ini ke orang lain. Asumsi yang santer dibicarakan mengenai kemungkinan ini adalah tadinya Shanks mau memberikan buah iblis ini ke Ace karena ia anak dari Roger dan perlu menuntaskan apa yang sang ayah perlu tuntaskan untuk mendapatkan One Piece. Menurut Mr. K pribadi, memang lebih masuk akal buah iblis ini memang diperuntukkan untuk orang lain. Terlihat dari mereka yang bisa menahan diri sebegitunya buat gak langsung memakan buah iblis istimewa ini. Tapi buat siapanya ya, menurut Mr. K masih abu-abu. Yang jelas sepertinya Shanks sendiri menyadari betapa mahalnya kekuatan nikah ini. Karena bukan sekedar kekuatan, melainkan tekad yang diteruskan melalui buah iblis tersebut. So, bukan tidak mungkin ya, Shanks dan kawan-kawan sendiri memang mau mencari siapa yang ditakdirkan layak untuk buah iblis istimewa ini guys. Ketika orang itu adalah Luffy, Shanks yakin itu adalah sosok yang tepat, makanya ia sampai mengorbankan lengannya demi masa depan. Lalu, apa kemungkinannya cukup sampai di situ?
Sayang gak berhenti sampai di situ, Rek. Ada kemungkinan lain semisal Luffy gak mau makan buah iblis Nika, yakni Akagami Pirates bakal terus menjaga buah iblis ini untuk mereka sendiri. Buat apa? Ya, sebagai kepentingan mereka mencapai One Piece sih. Meski terlihat santai, nyatanya Shanks diperlihatkan cukup ambisius kan? So, bisa aja Akagami Pirates sungguh menjaga Nika mati-matian agar di masa depan bila sesuatu hal yang buruk terjadi atau memang buah iblis Nika jadi kunci menuju One Piece, mereka dapat menggunakannya sesuka mereka, kapanpun dan dimanapun mereka mau. Ya, sedari awal buah Nika terus dimiliki Akagami Pirates, rasanya nggak berlebihan jika kita menyimpulkan Akagami Pirates bakal jadi penguasa di lautan lebih cepat. Gimana semisal buah iblis ini dimiliki oleh pemerintahan dunia? Sekarang kita menuju kepada kemungkinan kedua, yakni buah iblis Nika berhasil tetap dimiliki oleh pemerintahan dunia. Skenario dapat terjadi andaikan mereka lebih aware dalam mengawal buah iblis Nika ketika dibawa, atau memang musuh jauh lebih kuat dari Shanks dan kawan-kawan. Nah, sebagai pihak yang mengetahui banyak rahasia dunia, bukan tidak mungkin potensi buah iblis Nika bisa terekspos lebih besar dari yang kita duga. Dilihat dari pembahasan mereka soal buah iblis Nika aja, mereka mengatakan soal buah iblis legenda dan kekuatan perusak karena hanya perlu mengadakan imajinasi pengguna, mereka memperoleh kekuatan yang sangat mengerikan. Ada beberapa niat pemerintahan dunia andai mereka sungguh memiliki buah iblis ini, guys. Pertama, mereka akan membiarkan antara pihak Goro sehingga Im Sama untuk memakannya. Ya, tujuan hal tersebut ya tidak lain tidak bukan untuk memperkuat posisi mereka sebagai pemangku kebijakan tertinggi di dunia. Mr. K rasa buat Im Sama masih 50-50 sih, alias Mr. K belum tahu kekuatan penghancur Lucia Kingdom yang dilakukan Im Sama adalah murni kemampuannya yang berdasarkan dari buah iblis atau kekuatan dari senjata kuno Uranus. Semisal poin kedua yang benar, Nika sepertinya akan mutlak dimiliki Im Sama sih. Sehingga mereka gak perlu takut akan perang besar selanjutnya karena mereka bersama pemimpinnya telah memiliki kekuatan legendaris. Menguasai dunia sekalipun nanti terjadi kekacauan, akan mudah bagi mereka mempertahankan tahta. Balik maning, semisal ternyata Im Sama telah memakan buah iblis sebelumnya, maka buah iblis ini akan diberikan kepada salah satu dari Urose. And skenario-nya menurut Mr. K akan sama seperti bagaimana semisal buah iblis dimakan oleh Im Sama. Next, sama halnya seperti Akagami Pirates, ada kemungkinan juga ya mereka memilih untuk menjaga Nika sebagai upaya mempertahankan rahasia dunia yang mereka jaga, serta memperkecil kemungkinan siapapun bisa lebih dekat ke One Piece. Wah, Nika gak bisa bebas. Nah, itu tadi kurang lebih gimana yang akan terjadi semisal Nika tak dimakan Luffy, melainkan dimiliki antara Akagami Pirates ataupun pihak pemerintahan dunia. Namun guys, masih ada skenario lain, yakni buah iblis Nika tak akan mengeluarkan potensi terbaiknya kepada siapapun yang memakannya selain Luffy. Alhasil bisa aja buah iblis ini bakal berasa buah biasa dan tak memberikan kemampuan seperti yang diharapkan. Mengapa bisa demikian? Guys, pertama ya, Nika diduga memiliki pemikirannya sendiri dan katanya ya, buah iblis tipe Zuan hampir seluruhnya demikian. Dan yang kedua, tidak semua orang punya imajinasi seliar, maksudnya sebaik Luffy sih. Bayangkan, dengan bermodal katanya ya, kemampuan buah iblis karet, Luffy sukses membuat transformasi macam Gear 4. Berdasarkan dari faktor itu aja, rasanya memang sulit kemampuan terbaik buah iblis Nika bisa maksimal andaikan bukan Luffy yang memilikinya. Jadi emang agak sulit nih, buah iblis Nika emang kayaknya emang dia terkhusus milih orang ya, milih orang deh. Oke, mungkin itu yang bisa Mr. K sampaikan soal apa yang terjadi jika Nika bukan dimiliki oleh Luffy. Menurut kalian, adakah sosok yang lebih tepat memiliki buah iblis Nika selain Luffy? Bagi sih, ya, bagi. Silahkan diskusikan di komentar karena Mr. K pasti melihatnya dan membalasnya, oke? So, sampai di sini dulu, oke? See you next time. Adios, stay safe everyone. Salam Animania.